Bagaimana rasanya hidup di sebuah negara di mana menjadi cantik atau tampan bukan lagi sebuah pilihan atau anugerah, tapi juga sebagai syarat untuk bertahan hidup. Di balik glamurnya industri kecantikan Korea Selatan, ada sisi gelap yang membuat kita semakin mensyukuri bahwa standar mereka tidak berlaku di negara kita. Bukan rahasia lagi bahwa standar kecantikan Korea Selatan membuat banyak orang, terutama para gadis, tertekan dengan standar yang mereka ciptakan sendiri. Budaya operasi plastik tidak hanya digandrungi oleh para penggiat industri hiburan saja, melainkan orang biasa pun tidak lepas dari budaya ini. Bahkan para orang tua biasa memberikan paket operasi plastik sebagai hadiah kelulusan sekolah. Lalu apa sebenarnya yang mendasari standar kecantikan Korea Selatan, sehingga banyak orang di sana berlomba-lomba untuk menjadi mempesona? Tidak hanya menggunakan krim wajah atau makanan sehat, melainkan juga memakai pisau dan gunting operasi. Korea Selatan adalah negara yang mendidik warganya untuk selalu berkompetisi bahkan sejak mereka memasuki usia sekolah dasar. Mereka sudah harus dituntut untuk masuk SMP favorit, dan tuntutan itu tidak pernah berhenti, terus berlanjut ke tahap SMA sampai universitas. Masuk universitas unggulan seolah bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Bagi mereka yang gagal masuk universitas unggulan, dianggap kehilangan kesempatan untuk hidup layak di masa depan. Hal ini membuat budaya belajar di Korea Selatan jadi semakin tidak sehat. Banyak anak yang harus mengorbankan waktu untuk mengikuti les tambahan di saat jam pulang sekolah mereka sendiri sudah begitu lama. Rata-rata anak sekolah di Korea Selatan masuk sekolah pukul 8 pagi sampai jam 1 siang untuk sekolah dasar, dan 8 pagi sampai 4 sore untuk SMP dan SMA. Setelah mereka pulang sekolah, mereka akan mengikuti program belajar dari swasta yang mereka sebut Hagwon dari pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Bila ditotalkan, rata-rata anak sekolah di sana bisa menghabiskan waktu 10-16 jam sehari hanya untuk belajar. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mencari jati diri. Bagi mereka bisa tidur 5-6 jam setelah pulang sekolah saja sudah menyenangkan. Di sisi lain, budaya disiplin yang mengakar sejak masa kanak-kanak. Budaya belajar yang begitu kuat menciptakan kualitas yang bagus di kalangan fresh graduates. Tidak sulit bagi perusahaan besar untuk mencari seorang yang kompeten di bidang yang dibutuhkan. Namun di sini justru masalah standar kecantikan muncul. Banyak perusahaan yang sudah tidak peduli dengan kompetensi karena setiap kandidat pasti memiliki kompetensi yang sama. Mengingat mereka tumbuh pada budaya belajar dan disiplin yang sama juga, maka keputusan untuk merekrut pegawai tidak lagi dilihat dari kompetensi, melainkan dari kecantikan dan ketampanan. Sebagai contoh, satu perusahaan membutuhkan 1 orang akuntan, lalu pelamar datang sebanyak 5 orang. Kelima orang ini sudah pasti kompeten dalam hal akuntansi. Otomatis langkah paling mudah untuk memutuskan siapa yang akan direkrut adalah pilih yang paling tampan atau paling cantik. Bagi mereka yang foto CV-nya saja terlihat jelek, bahkan tidak akan lolos seleksi tahap pertama, surat lamaran kerja akan berakhir di tempat sampah begitu saja. Di negara di mana semua orang tumbuh dengan sistem kedisiplinan yang sama, kompetensi tidak lagi menjadi pembeda. Mereka sudah berjuang menjadi yang terbaik secara akademis sejak kecil. Di usia dewasa, mereka harus berjuang bersaing untuk menjadi yang paling mempesona. Dengan penampilan yang indah, hidup mereka seolah lebih mudah. Peluang kerja lebih besar, penerimaan sosial lebih mudah, dan pelayanan publik yang berbeda. Maka dari itu, industri kecantikan tidak hanya menjual kosmetik, tetapi industri operasi plastik. Di Korea Selatan bukan sebuah pemandangan aneh ketika kamu melihat seseorang keluar dari sebuah klinik dengan kondisi wajah penuh perban karena baru saja menjalani operasi plastik. Secara genetik, mayoritas orang Korea Selatan terlahir dengan mata kecil monolit atau tanpa lipatan, tulang wajah yang lebih lebar, dan hidung yang lebih rendah. Maka dari itu, operasi wajah yang populer di sana adalah operasi kelopak mata, hidung, dan rahang. Budaya K-pop, K-drama, dan ras yang cenderung homogen membuat standar kecantikan Korea Selatan menjadi seragam. Seseorang yang dianggap rupawan hanyalah mereka yang memiliki kulit terang, wajah kecil, dan rahang tirus, sebagaimana yang sering muncul di grup-grup K-pop dan serial drama Korea. Ini menunjukkan bahwa ketika satu wajah terus diulang di layar selama bertahun-tahun,
Masyarakat perlahan lupa bahwa kecantikan sebenarnya memiliki banyak bentuk. Dari semua persoalan itu, tidak heran jika Korea Selatan memiliki tingkat stres yang tinggi. Ketika masa remaja mereka habiskan untuk terus belajar agar selalu jadi yang terbaik, lalu di saat dewasa mereka kembali harus bersaing mendapatkan tempat di masyarakat dengan cara yang di luar batas. Standar kecantikan yang mereka buat sendiri membawa mereka pada perasaan tidak pernah merasa cukup dengan penampilan mereka sendiri. Bagi kita, penerimaan diri adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup. Namun bagi mereka, keberlangsungan hidup sama dengan proyek perbaikan fisik tanpa akhir. Dan ini mengajarkan bahwa di tempat di mana nilai seseorang dilihat dari penampilan, cermin bukan lagi alat untuk refleksi diri, namun jadi alat untuk menghakimi diri.